Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahayu Maranita. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja sih yang diperlukan seorang guru dalam mempersiapkan pembelajarannya. Yang pertama, kita harus menyiapkan silabus. Silabus ini sangat penting ya. Silabus RPP itu sangat penting. Cara buatnya gimana? Nih, cara buatnya yang pertama, kajilah kompetensi dasar atau materi yang akan diajarkan. Misalnya, kita akan mengajarkan tentang apa? Bisa karena silabus itu bisa dibuat dalam satu semester atau satu seminggu pembelajaran. Nah, materi yang akan kita ajarkan itu mau materi apa? Tentang apa kan? Setelah itu kita buat secara rinci pembelajarannya bahas tentang apa saja, terus hal yang perlu dilakukan apa aja, seperti itu. Lalu buatlah indikator ketercapaian kompetensi sesuai kompetensi dasar yang menjadi fokus kajian kalian. Lalu yang ketiga itu adalah identifikasi materi pokok dengan kompetensi dasar dan juga indikator yang menjadi fokus. Itu harus benar-benar telaah dan juga harus benar-benar dipahami ya oleh kita sendiri sebagai guru untuk pemahaman kepada siswanya. Lalu kembangkan juga pengalaman belajar siswa sesuai indikator dan kompetensi dasar yang menjadi fokus kajian. Lalu juga tentukan jenis penilaian, baik penilaian saat proses belajar maupun hasil belajar. Lalu menentukan juga alokasi waktu yang kita dapatkan. Misal di sekolah kita dapat waktu mengajar berapa menit nih, kita harus sepintar-pintarnya kita harus menyusun silabus itu sebisa mungkin agar waktu mengajar kita pun cukup dengan materi yang akan kita ajarkan. Lalu yang kedua itu menyiapkan juga bahan ajar atau modul belajar. Kenapa kita harus membuat bahan ajar? Itu agar siswanya bisa lebih paham dengan materi yang kita ajarkan. Jadi walaupun kita mengajarkan, tapi kalau bisa juga kita tanpa modul, tapi untuk lebih efisien dan lebih efektif kita membuat modul belajar agar kita dibagikan kepada siswanya, lalu siswanya juga bisa mempelajari apa sih materi yang kita ajarkan itu. Mereka juga bisa menanyakan hal-hal yang mereka kurang paham. Mungkin dalam kita mengajar itu bisa juga kita kecepatan dalam nada atau penjelasan. Kalau misalnya kita membuat modul, anak juga lebih tahu atau mereka bisa mengulang gitu materi yang telah kita ajarkan. Bisa juga kita terlalu cepat, itu kan anak bisa melihat modul ya, jadi dia bisa paham di sana juga. Cara membuatnya itu yang pertama, tentukan materi apa yang akan kita ajarkan, lalu kreasikan dengan animasi atau penempatan materi yang sekreatif mungkin. Jadi modulnya nggak usah panjang-panjang, singkat saja, tapi materi intinya tersampaikan dan juga pembahasannya itu mereka lebih mengerti karena kita kan menggunakan animasi saat membuat modul ya. Tidak usah banyak-banyak sih sebenarnya kan. Yang penting itu inti pokoknya dari pembelajaran itu sudah terangkum. Lalu yang ketiga, tentukan metode atau teknik pembelajaran yang akan dipakai. Kita harus benar-benar tepat. Misalnya dalam satu kelas ini rata-rata anaknya seperti apa kan. Lalu kita menggunakan metode dan juga teknik pembelajaran agar siswanya itu nyambung dengan kita. Lalu yang keempat, susun langkah-langkah pembelajaran dari awal pembelajaran, dari proses, lalu masuk ke inti pembelajaran sampai dengan evaluasi pembelajaran. Itu benar-benar seorang guru itu harus menyusun langkah-langkah pembelajaran dengan tepat. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, itu adalah kita memerlukan media. Jika kita memerlukan media, kita harus benar-benar memilih metode media apa nih yang tepat dalam pembelajaran kita agar lebih efisien dan juga lebih efektif.
apalagi siswanya juga agar dapat lebih paham materi yang kita sampaikan. Lalu terakhir kita harus membuat penyusunan nilai. Kenapa? Karena penilaian ini penting, baik itu di awal pembelajaran, baik itu di proses pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Karena kita bisa tahu kemampuan si anak ini udah sampai sejauh mana sih, udah sampai mana sih mereka memahami pelajaran yang telah kita sampaikan. Itu sangat penting ya. Bisa juga di awal pembelajaran itu kita memberikan soal kepada anak sebagai penilaian kita bahwa yang kemarin-kemarin telah dibahas itu apakah anak masih mengingat ataukah masih paham. Karena begini, dalam belajar itu kita harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin sebagai guru itu harus benar-benar mengerti materinya agar nanti siswa-siswa kita itu bisa paham materi yang kita sampaikan. Karena penting seorang guru itu harus benar-benar siswanya itu benar-benar paham, bukan hanya sekedar mereka tahu ataupun mereka menghafal. Karena kalau menghafal itu mereka cepat lupa, tapi kalau mereka paham, segimana kali kita memberikan soal-soal yang telah kita bahas kepada anak, kalau anaknya paham dia pasti selalu bisa mengerjakannya. Begitu. Itu sangat penting bagi seorang guru ya, membuat para siswanya itu benar-benar paham. Makanya di awal pembelajaran sebisa mungkin kita memberikan soal ya, agar itu juga penilaian penting buat kita bahwa kalau si anak belum paham berarti kita harus seperti apa nih sebagai guru agar si anak itu benar-benar paham. Lalu dalam proses mengajar juga, dalam pembelajaran juga kita tanya sesekali materi-materi yang telah kita sampaikan kepada anak agar kita juga tahu bahwa proses yang tadi telah kita sampaikan anak-anak itu sudah benar-benar paham gitu. Lalu di akhir juga kita membuat evaluasi belajar atau membuat evaluasi penilaian di akhir pembelajaran, karena itu juga akan menjadi acuan kita ke depannya. Jika memang anak-anak kurang paham, berarti kita cara mengajarnya harus seperti apa nih agar anak-anak itu bisa benar-benar paham. Karena kan bisa juga seorang guru itu apakah kita dalam pengajaran itu terlalu kecepatan dalam menjelaskan, atau bisa juga kitanya yang kurang aktif kepada siswa, itu bisa saja mungkin terjadi. Karena kan siswa itu berbeda-beda, dan bagaimana cara kita menempatkan diri kita agar si anak-anak ini bisa welcome ke kita dan juga pembelajaran yang telah kita sampaikan itu masuk ke mereka gitu dan benar-benar paham. Seperti itu ya, karena dalam alat penilaian ini ada dua, ada bentuk tes dan juga ada non-tes. Seperti contohnya halnya kayak kita mau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu kan pasti kita dites ya, bukan hanya melihat saja ijazah, nilai-nilai ijazah, tapi kita juga dituntutkan untuk melakukan tes. Itu juga perlu gitu, dan kita sebagai guru harus benar-benar tepat dalam menempatkan tes. Misalnya apakah materi ini akan kita bentuk tes tes tulis ataupun tes tidak tertulis gitu, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila mungkin ada kesalahkataan atau sayanya kurang ini. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.